1-18-944. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Estimasi Berbagai Bentuk Model Ekonometrika berbasis model Cobb-Douglas. Kita langsung saja ke latar belakangnya. Salah satu subsektor di sektor pertanian adalah subsektor perkebunan. Subsektor ini memberikan sumbangan yang cukup besar bagi perekonomian nasional dan menjadi makin penting. Keunggulan komparatif dari subsektor perkebunan dibandingkan dengan sektor non-migas lainnya disebabkan antara lain oleh adanya lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal dan berada di kawasan dengan iklim yang menunjang, serta adanya tenaga kerja yang cukup tersedia dan melimpah sehingga bisa secara kompetitif dimanfaatkan. Tanaman lada atau Pipernium L adalah salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peranan penting dalam pembangunan di Sulawesi Selatan karena memiliki areal yang cukup luas dan menyebar di seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, serta memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Provinsi Sulawesi Selatan. Di samping itu, sampai saat ini, lada masih memiliki prospek pasar yang cukup baik dibandingkan komoditas perkebunan lainnya. Sukartawi tahun 1995 dalam Sinta 2011 mengemukakan bahwa penggunaan faktor produksi dalam usaha tani dikatakan efektif apabila petani mampu mengalokasikan faktor produksi yang dimiliki sebaik mungkin. Penggunaan produksi seperti penggunaan sumber daya lahan, pupuk, dan pestisida diperlukan dalam proses produksi, agar tidak terjadi penggunaan yang berlebihan yang dapat merugikan petani dan menyebabkan tingkat produksi tidak optimal. Produktivitas dipengaruhi oleh suatu kombinasi dari banyak faktor antara lain luas lahan, pupuk, pestisida, dan pengalaman. Luas lahan yang ditanami akan mempengaruhi banyaknya tanaman yang dapat ditanam, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi besarnya produksi lada. Semakin luas lahan yang ditanami lada, maka akan semakin banyak produksinya. Berdasarkan latar belakang yang saya sampaikan tadi, maka rumusan masalah yang saya angkat pada analisis ini yaitu: yang pertama, bagaimana pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Yang kedua, apakah masing-masing input produksi memiliki nilai elastisitas yang sama. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana kondisi skala usaha yang dijalani, apakah IRS, DRS, ataupun CRS. Dan tujuannya yaitu: 1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah masing-masing input produksi memiliki nilai elastisitas yang sama. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui kondisi skala usaha yang dijalani, atau apakah IRS, DRS, ataupun CRS. Dan berikut adalah jenis dan sumber data analisis saya. Jenis data yang saya gunakan yaitu jenis data cross-section yang terdiri dari variabel dependennya yaitu jumlah produksi, dan variabel independennya yaitu luas lahan, jumlah pupuk, jumlah pestisida, dan pengalaman usaha tani. Sumber data yang saya gunakan pada analisis kali ini berasal dari penelitian yang berjudul Pengaruh Luas Lahan, Pupuk, Pestisida, dan Pengalaman Usaha Tani Lada di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, yang ditulis oleh Sartika Eka Putri. Kemudian masuk ke pembahasan, dan ini adalah tampilan model yang digunakan untuk mengestimasi fungsi produksi. T sama dengan beta 0, X1 beta 1, X2 beta 2, X3 beta 3, X4 beta 4, di mana Y sama dengan jumlah produksi lada petani dalam satuan ton, dan X1 adalah luas lahan yang ditanami lada oleh petani satuannya hektar, dan X2 adalah jumlah bibit yang diaplikasikan oleh petani dalam satuan kilogram, dan X3 adalah jumlah pestisida yang diaplikasikan oleh petani satuannya liter, dan X4 adalah pengalaman dalam melakukan usaha tani satuannya tahun. BI adalah koefisien regresi yang akan diestimasi. Untuk mengestimasi model di atas, maka model ini diubah ke dalam bentuk logaritma natural sebagai berikut. Ln Y sama dengan ln beta 0 ditambah beta 1 ln X1 ditambah beta 2 ln X2 ditambah beta 3 ln X3 ditambah beta 4 ln X4 ditambah ET, yang mana Y sama dengan jumlah produksi satuannya kilogram, X1 adalah luas lahan satuannya hektar, X2 adalah jumlah bibit satuannya kilogram, X3 adalah jumlah pestisida satuannya liter, dan X4 adalah pengalaman usaha tani satuannya tahun. Pada kali ini saya menganalisis 3 uji, dan uji yang pertama yaitu uji tingkat hubungan input-output dengan hipotesis jika P-value kurang dari alfa 0,05 maka tolak H0 terima H1. Jika P-value lebih dari alfa 0,05 maka terima H0 dan tolak H1. Dan ini adalah hasil yang saya dapatkan pada aplikasi Shazam, yaitu nilai P-value dari X1 sebesar 0,207.
yang mana lebih besar dari alfa 0,05, maka tolak H0 dan terima H1, yang artinya tidak ada hubungan antara luas lahan dengan jumlah produksi usaha tani lada di Desa Malili, Kabupaten Luwu Timur. Pada variabel jumlah bibit, nilai p-value-nya sebesar 0,000, yang mana lebih kecil dari alfa 0,05, maka terima H0 dan tolak H1, yang artinya terdapat hubungan antara jumlah bibit dengan jumlah produksi. Pada variabel jumlah pestisida, nilai p-value-nya sebesar 0,019, yang mana lebih kecil dari 0,05, maka terima H0 dan tolak H1, yang artinya terdapat hubungan antara jumlah pestisida dengan jumlah produksi. Pada variabel usaha tani, nilai p-value-nya sebesar 0,023, yang mana lebih kecil dari 0,05, maka terima H0 dan tolak H1, yang artinya terdapat hubungan antara pengalaman usaha tani dengan jumlah produksi. Dan uji yang kedua yaitu uji nilai elastisitas. Hipotesisnya yaitu H0 beta 1 dikurang beta 2 sama dengan 0, H1 yaitu beta 1 dikurang beta 2 tidak sama dengan 0. Dapat kita lihat nilai p-value pada uji statistik yaitu sebesar 0,0002, maka terima H1 dan tolak H0, yang artinya variabel X1 dan X2 tidak memiliki nilai elastisitas yang sama atau memberikan pengaruh yang sama terhadap jumlah produksi. Dan uji yang terakhir yaitu uji skala usaha. Skala usaha terbagi menjadi 3, yaitu 1. Increasing return to scale atau IRS, di mana kondisi kenaikan hasil yang meningkat. Yang kedua yaitu constant return to scale atau CRS, di mana kenaikan hasil yang konstan. Dan yang ketiga yaitu decreasing return to scale atau DRS, di mana kenaikan hasil yang menurun. Hipotesisnya yaitu H0 sama dengan beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3 sama dengan 1, itu adalah CRS, dan H1 beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3 tidak sama dengan 1, termasuk ke dalam IRS ataupun DRS. Jika p-value kurang dari alfa 0,05, maka tolak H0 terima H1. Jika p-value lebih dari alfa 0,05, maka terima H0 tolak H1. Nilai return to scale adalah jumlah dari penambahan nilai variabel independen. Data yang saya gunakan memiliki 4 variabel independen dan didapat nilai return to scale-nya yaitu sebesar 0,249. Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa tingkat hubungan input-output pada usaha tani lada di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, termasuk ke dalam increasing return to scale, karena nilai p-value-nya sebesar 0,249, yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Hasil estimasi yang saya dapatkan tadi diubah menjadi tabel, dan berikut adalah tampilannya. Nilai estimate koefisien konstan yaitu sebesar 0,46651 dan standar errornya 0,5386. Nilai estimate koefisien variabel luas lahan sebesar 0,263 dan standar errornya 0,1593. Nilai estimate koefisien variabel jumlah bibit sebesar 0,84133 dan standar errornya yaitu 0,1706. Nilai estimate koefisien variabel jumlah pestisida sebesar 0,40195 dan standar errornya yaitu 0,1599. Nilai estimate koefisien variabel pengalaman usaha tani sebesar 0,33838 dan standar errornya yaitu 0,1402. Nilai R-square yang saya dapatkan yaitu sebesar 0,8696 atau 87%, dan nilai F-nya sebesar 41,667 dengan taraf kepercayaan 95%. Baik, maka dari itu dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, variabel jumlah pupuk, pestisida, dan pengalaman usaha tani memiliki hubungan antara jumlah produksi. Sedangkan variabel luas lahan tidak mempengaruhi terhadap jumlah produksi. Yang kedua yaitu nilai p-value pada uji statistik 0,03778 yang mana lebih kecil dari alfa 0,05, sehingga tolak H0 dan terima H1. Yang artinya variabel luas lahan dan jumlah pestisida saling berkontribusi terhadap jumlah produksi. Nilai return to scale usaha tani lada di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, termasuk ke dalam increasing return to scale, karena nilai return to scale-nya sebesar 0,249, yang mana nilai tersebut besar dari 0,05. Pada bagian saran, saya memiliki saran untuk dua pihak terkait, yaitu yang pertama untuk petani dan kedua untuk pemerintah. Untuk petani yaitu variabel pupuk dan pestisida berpengaruh positif terhadap jumlah produksi lada.
sehingga petani disarankan untuk memperhatikan penggunaan pupuk dan pestisida sehingga produksi lada meningkat. Yang kedua, variabel pengalaman usaha tani berpengaruh positif terhadap jumlah produksi, sehingga sangat disarankan untuk mengikuti penyuluhan atau bergabung dengan kelompok tani agar pengetahuan tentang usaha tani lada yang baik dan dapat hasil yang maksimal. Yang kedua yaitu untuk pemerintah. Diharapkan adanya dukungan dari pemerintah berupa subsidi pupuk dan pestisida, sehingga kebutuhan petani dalam menjalankan usahanya dapat terpenuhi dan hasil produksi menjadi maksimal. Yang kedua yaitu diharapkan adanya dukungan pemerintah berupa penyuluhan guna menambah wawasan dan pengetahuan petani tentang usaha tani lada yang baik agar dapat mengoptimalkan dan meningkatkan produksi usaha taninya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.